Jadi masalah itu malah justru mengingatkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin bisa juga bahwa pengalaman pahit yang kita alami ternyata disitulah puncak tauhid kita. Setelah orang tidak lagi mau melihat kita, tidak mau lagi membantu kita, di saat itu kita kembali kepada Allah dan Allah pun kembali kepada kita, dalam arti melihat kita bahwa memang kepadakulah engkau layak untuk kembali. Dan tidak ada tempat kecuali bermohon dan bernaung berlindung kepadaku, dan akulah yang maha penolong dari segala penolong yang ada. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah dan selalu Allah bersama dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita mulai acara kita ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk diri kita masing-masing dan umumnya untuk seluruh orang yang ada di Indonesia, baik yang sedang mencari Allah, Allah berikan mereka cahaya dalam kehidupannya dia. Al-hadihinniyah wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah ya, agak terpelihara nih, agak terpelihara kesenangan mengajar dan belajar di Nikmat Sedekah. Alhamdulillah materi-materi yang kemudian Allah izinkan untuk kita semua sama-sama belajar. Hakikatnya saya juga adalah belajar begitu. Senang gitu, mulai masuk ke Quran, ya, masuk ke filosofi sedekah. Dan akhir-akhir ini kita juga bicara tentang tauhid. Sesuatu yang sungguh saya perlukan abadan abada, selama-lamanya. Saya sering melihat diri saya sendiri suka pada jatuh di tingkatan kegagalan. Sebabnya diantaranya adalah suka bergantung sama manusia dan bergantung sama ikhtiar. Jadi ikhtiar juga, melanjutkan pertemuan kita yang lalu, ikhtiar itu pun bisa menjadi Tuhan buat kita semua. Dan kalau tidak hati-hati, maka ikhtiar akhirnya menjadi segalanya. Kapan kemudian ikhtiar disebut menjadi Tuhan? Ketika kita kecewa kalau gagalnya. Ketika kita kemudian sombong ketika hasilnya. Masya Allah nih. Belajar betul, saya belajar lagi, dan memang belajar terus jadinya. Tidak ada satupun manusia, kecuali dia belajar tiap harinya. Hanya memang ada yang mengerti bahwa dia sedang belajar sama Gusti Allah, lewat perjalanan kehidupannya, ada yang merasa nggak pernah belajar. Episode kehidupan demi kehidupan kita semua adalah pelajaran kehidupan dari Allah Azza wa Jalla. Kita sudah belajar ayatnya di dalam surah Al-Mulk diantaranya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hari ini kita coba sedikit mengupas ya tentang bagaimana sih perjalanan ikhtiar kalau melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tenang, kalem, nggak kesusu, bahwa akhirnya harus minjem, ya minjem lah. Tapi nanti gitu setelah kita ngelapor dulu ke Allah Subhanahu wa taala. Dan hati juga tidak temet-emet, pulangnya tidak nangis, gitu. Poginya tidak terlalu bergembira. Gitu. Karena harapan satu-satunya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi sesuatu illa
biiznillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kekhawatiran kita akan keselamatan kita, kekhawatiran kita akan rezeki kita, kekhawatiran kita akan hadirnya satu dua kejadian yang mungkin akan membuat kita menjadi bermasalah. Itu yang membuat kita kemudian tidak mampu mengaplikasikan surah ini sepenuhnya dalam kehidupan kita. Ketika kita punya penyakit, auzubillahi min dzalik, jangan sampai kita diuji oleh penyakit. Lalu penyakit itu menjadi Tuhan buat kita. Apalagi kemudian diperkuat dengan data medis. Bahwa umur saudara hanya tinggal sekian lagi. Bahwa seakan-akan kita percaya penyakit itu yang akan mematikan kita. Sedangkan kita sama-sama tahu tidak ada yang bisa mematikan dan menghidupkan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita khawatir akan rezeki kita dan merasa kita harus bekerja dan berusaha, kalau kita tidak kerja, tidak berusaha, maka tidak akan kita dapatkan duit itu. Subhanallah. Kita akan kehilangan cahayanya. Mungkin Allah akan biarkan kita meminjam kepada manusia dan kemudian kita berhasil. Tapi tidak kemudian menjadikan itu menambah kita punya iman. Kalau memang harus minjam dan kemudian pulang bawa duit, di mana peran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang-kadang kita jadi lupa. Masya Allah nih, kalau nggak ada antum nih, waduh, kayaknya aneh gak selamat nih. Alhamdulillah, wa syukrulillah, Allah itu maha pemaaf. Allah bukan Yusuf Mansur yang lebih banyak sebelnya daripada sayangnya. Lebih banyak keselnya daripada maafnya. Enggak, Allah sih Allah. Enggak ada satupun yang serupa dengan dia. Tapi kemudian kalau kita tidak belajar, kan tidak terasa kita punya diri. Tapi kalau kita tidak menggantungkan kepada manusia pun tidak menggantungkan kepada ikhtiar. Allahu ahad, Allahu samad. Maka terang benderanglah kehidupan kita. Dan belajarlah kita bahwa pemenuh segala rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Penyelesai semua masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin duit tidak kita dapatkan, tapi solusi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jawaban kita tidak ketemu, tapi pertanyaannya Allah hapus. Ujian juga bisa dibatalkan kok. Anak-anak sekalian, hari ini ujian ditiadakan. Kepala sekolah bilang, nggak usah pakai ujian lagi deh, selesai. Apalagi Gusti Allah. Alkisah ada seorang ibu ya, seorang tukang jahit. Dia melatih dirinya dan melatih anaknya bahwa rizki itu adalah minallah. Nggak banyak teorinya, cuma meyakini beberapa hal. Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ngadulah hanya pada Allah. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Lihat kelakuan kita. Kita gatal bener ngasih tahu sama orang. Di lingkungan pesantren pun begitu. Apakah berarti di pesantren kemudian Allah ada? Ada. Dipakai nggak? Belum tentu. Pesantren-pesantren yang nggak kalem, judulnya proposal. Mau bangun gedung, proposal. Bikin gathering, bikin acara ngumpul-ngumpul dengan donatur. Di dalam masjid yang sedang dibangun, ada Allah nggak? Ya jelas ada. Dipakai nggak? Belum tentu dipakai.
Harusnya nyari Allah malah nyari donatur. Kalau tujuannya adalah membuat para donatur itu kemudian mengerti bahwa sedang bangun masjid, bagus. Tapi kadang-kadang pembangunan masjid menggantungkan dirinya pada donatur. Di mana cirinya? Gampang cirinya. Kalau langsung main zut, itu cirinya dah. Udah nggak ada Allah di sana. Tapi kalau kalem dulu, ketua DKM yang ngumpulin pengurus-pengurus DKM nih. Kita mau bangun masjid. Bos kita ya Allah. Sebelum kita nyari orang, kita sholat dulu yuk. Kita mau bikin proposal nih. Mudah-mudahan nih proposal dikawal sama Gusti Allah. Nah, cakep. Tapi siapa coba yang iseng naruh proposal di atas sejadah. Bismillah nih udah jadi nih Allah, kita sholatin lagi. Dalam menyusun nama-nama orang yang bakal dikasih surat pun disolatin lagi. Begitu orang ngirim, pulang, belum bawa duit, sholatin lagi. Enggak. Bahkan pengelola DKM masjid belum tentu dia sholat subuh berjamaah di masjid yang akan dibangun sama dia. Setelah jadinya pun belum tentu dia pakai. Dan belum tentu di tempat-tempat maksiat Allah tidak dipakai. Bisa jadi tempat maksiat Allah itu ada dan Allah itu dipakai. Lalu masuklah mereka semua ke dalam golongan orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, jangan sampai kita kemudian menjadi merugi. Ada di tempat yang baik. Ada di lingkungan orang-orang yang baik. Tapi Gusti Allah tidak ada di hati kita. Ada sih di masjid. Tapi karena si A, si B, si C. Karena ada tujuan A, B, dan C. Bukan Allah ghayatuna. Bukan Allah yang menjadi tujuan kita semua. Nah, si ibu ini, ibu tukang jahit ini punya anak. Dari kecil. Dia latih dirinya dan anaknya, ada apa-apa sholat dulu, ngadu dulu, sholat dulu, ngadu dulu. Dan terkandung kesabaran di dalamnya. Asa pengen sesuatu, sabarin. Bawa sholat, sabarin, bawa sholat. Kalau kita bawa sholatnya kapan? Kalau sudah nggak ada lagi manusia yang membantu kita, baru kita ngadu sama Gusti Allah. Ya Allah, mentok nih. Udah mentok baru kita ngadu. Alhamdulillah, daripada lolos nggak ngadu-ngadu. Hingga kemudian satu masa anaknya lulus dari sekolah menengah tingkat atas. Hari H akan ada pengumuman anak ini lulus atau tidak ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Hari itu si ibu menunggu hasil pengumuman si anak pun menunggu hasil pengumuman dirinya ujian. Kisah di balik pertolongan Allah inilah yang kita belajar bahwa kita harusnya seperti si ibu ini. Jangan buru-buru nyari manusia, cari Allah dulu. Mencari manusia adalah ikhtiar kita yang menjadikan kita adalah orang-orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita menjadi ibadah bukan menjadi Tuhan. Insya Allah kita akan belajar, termasuk saya pribadi akan belajar terus bagaimana qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hidup di dalam semua sendi nafas hidup kita semua. Insyaallah kita sama-sama mendengarkan azan berkumandang, kita sama-sama sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan.
Astaghfirullahaladzim, 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 ya Maulana ya Ma'bud. La ilaha illallah, astaghfirullah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, astaghfirullah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ajarkan kami ya Allah untuk bisa mengenal dirimu ya Rabb. Mengenal kekuasaanmu, mengenal kebesaranmu, mengenal pertolonganmu. Mengenal Engkau yang maha menyelamatkan kami ya Allah. Mengenal Engkau yang maha memberikan kami rizki. Mengenal Engkau ya Allah yang maha menolak segala bencana. Mengenal Engkau yang telah memberikan kami rizki berupa pekerjaan, usaha, istri, anak, keluarga, umur. Izinkan kami mengenalmu ya Allah supaya kami bisa menyembahmu dengan sempurna. Izinkan kami ya Allah menjadi abidmu yang saleh saleha. Izinkan kami ya Allah bertuhan dirimu ya Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Izinkan kami di setiap kehidupan kami senantiasa melibatkan-Mu ya Rabb. Jangan ada Tuhan lain selain dirimu ya Allah. Berhala fisik memang sudah tidak kami sembah dan tidak akan kami sembah. Tapi ya Allah, ternyata banyak hal-hal yang sudah menjatuhkan kami dalam menyembah selain dirimu ya Allah. Ada kalanya kami berharap kepada manusia ciptaan-Mu. Ada kalanya kami lebih takut kepada manusia ciptaan-Mu daripada dengan-Mu ya Allah. Ada kalanya kami lebih menghargai manusia-Mu ketimbang menghargai dirimu. Ya Allah. Tempatkan kami di barisan orang-orang yang tahu dan mengenal dirimu. La uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Walakal hamdu ya Allah. Segala puji bagi kami mengenalmu, tapi tidak seperti mengenalmu ya Rabb. Ketika kami susah, kadang-kadang kami juga menggantungkan kepada ikhtiar. Sedangkan ikhtiar adalah ibadah buat kami, bukan Tuhan. Tapi seringkali yang menjadi Tuhan buat kami ya Allah. Kawal kami ya Allah. Karena tidak ada yang memberikan taufik dan hidayah kecuali dirimu. Engkau yang mengenalkan dirimu kepada kami ya Allah. Bukan kami yang mengenalmu. Kecuali Engkau mengizinkannya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Berikan kami jalan-jalan yang bisa mengenalmu. Termasuk pada pagi hari ini ya Allah. Berikan ini sebagai jalan kami mengenalmu. Untuk lebih cinta lagi kepadamu. Untuk lebih taat lagi kepadamu. Untuk lebih redha ya Allah atas segala takdir apa yang Kau telah tetapkan untuk kami. Agar kami menjadi orang-orang yang ikhlas. Mengikhlaskan diri kami kepadamu ya Allah dan karenamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat dari kita semua dan semua orang-orang yang salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala keberkahan kita mintakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kru TPI. Ya. Dari mulai level yang paling atasnya sampai yang paling bawahnya, dari yang kelihatan sampai yang enggak kelihatan. Berkahan juga kita mintakan untuk kita semua yang ada di sini, di ruangan ini, di masjid ini, dan semua pemirsa yang saat ini sedang menikmati kajian Nikmati Sedekah episode Tauhid. Buat yang sakit, kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah karuniakan kesembuhan, amin. Agar Allah karuniakan rizki untuk dia berobat, amin.
agar Allah jadikan biaya pengobatan adalah sedekahnya dan sedekah keluarganya. Allah jadikan ikhtiarnya menjadi jihadnya ya Allah. Mudah-mudahan kesembuhan walaupun belum didapatkan, tapi ampunan sudah didapatkan. Kita mintakan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang sedang mencari usaha, mencari rezeki ya, agar segala ikhtiarnya dikandung ya atau dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat orang-orang yang punya hutang ya, yang sedang terhimpit hutang, beban lagi sesek, dadanya lagi sesek, pikirannya lagi sempit, mudah-mudahan Allah hadir melapangkan semuanya. Tidak ada lah yang bisa memberikan jalan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghadirkan pertolongan kecuali Allah. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jadi ibu ini saya mengenal sebagai Ibu Yuyum. Begitu saya tulis di kuliah Tauhid. Akhir-akhir ini saya senang menulis tentang Al-Quran. Menulis tentang sunnah. Menulis tentang Tauhid. Karena saya butuh. Setiap saat kita butuh pertolongan Allah. Kalau kita nggak kenal sama Allah, kita hidupnya sulit. Ada jalan di depan mata. Tapi kalau kemudian Allah tutup itu jalan, ampun ya Allah Pak. Kita keliling nggak keruan. Udah ada kita bisa lewatin karena Allah tidak berkehendak sama kita. Kalau Allah sudah tidak berkehendak sama kita, mau kemana kita? Maka sering saya ajarkan kepada diri saya, yang kamu cari harus Allah. Yang kamu harus usahakan adalah ridhonya Allah. Nah ketika membuka ridhonya Allah ini, ketemulah amal-amal soleh yang mengantarkan kepada kita punya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sudah kita bahas, doa orang tua. Buru-buru ketika kita tahu kuncinya ridho Allah ada di ridho orang tua, kita berangkat ke orang tua kita. Bu, doakan. Hari ini saya interview jam 10. Lalu ibu kita mengangguk. Ibu doakan. Mudah-mudahan kamu lulus. Nah, selesai. Sering saya mengajarkan kepada diri saya tempo-tempo dulu. Hatta sampai sekarang. Kenapa sedekah kok bisa jadi begini dan bisa begitu? Salah satu asbabnya Allah hembuskan keridhaan dalam ikhtiar kita. Karena sedekah juga adalah pengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian bersedekah, Allah redho dengan ikhtiar kita. Redhonya Allah itulah yang membuat kemudian ikhtiar kita menjadi barokah adanya. Susah Pak kalau nggak ada ridho dari Allah. Susah. Susah sekali. Ada satu kitab kecil ya. Ini Nasaihul Ibad. Saya bacakan sepenggal dari hadis qudsi yang ada di kitab kecil ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang yang paling awal hingga yang paling akhir nanti, dari manusia dan jin, seluruhnya bertakwa dengan keadaan takwa sebaik-baiknya kalian semua. Mazada dzalika fi mulki syai'an, enggak akan menambah ya kemuliaan kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqadha dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, jika kalian semuanya orang paling bejat, dengan derajat kebejatan orang paling bejat, derajat itulah yang ada ya dari seluruh manusia dan jin, dari awalnya dulu sampai nanti Allah yang Maha tahu kapan akhirnya, tetap saja kata Allah, ya, ma naqadha dzalika mim mulki syai'a, tidak akan berkurang kemuliaanku, tidak akan berkurang ya derajat kekerajaanku dan kekuasaanku. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni
fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqatha dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai manusia, kalian kudu tahu nih hamba-hambaku, kalau seluruh manusia dan jin berkumpul di satu lapangan, di satu majelis, di satu tempat, semua meminta kepadaku, lalu aku berikan semuanya untuk mereka semua. Apa Allah katakan di dalam hadis qudsinya? Mana kosok nih? Dzalika mimma indi, nggak akan berkurang apa-apa yang di sisiku, kecuali kata Allah seperti jarum aja yang dicelupin di air, itu pun airnya balik lagi. Seperti jarum dicelupin di lautan yang maha luas tuh, dibanding dengan jarum, tapi itu pun balik lagi airnya. Nggak ada yang diangkat sama jarum itu kecuali kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmidillah. Maka kalau kita kemudian mendapatkan kebaikan, hendaknya kita kemudian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan kalau enggak dapat tuh kebaikan, jangan jadi kita mengeluh kata Allah. Orang yang tahu itu Allah pengendali segala-galanya, dia enggak khawatir. Ustadz, ya Allah ya salam, kalau tanggal 28 saya kagak bayar nih, ampun. Kayak lu tahu lu bakal hidup aja sampai tanggal 28, belum tentu lu hidup. Perjanjian udah begitu Ustadz, perjanjian apaan? Kalau ente aja udah gak boleh ngandalin diri ente sendiri, apalagi orang lain. Serahkan semuanya sama Allah, selesai. Mau jadi apa dah tuh. Nggak bergantung kita sama ikhtiar. Walaupun mungkin ikhtiar kita nggak berhasil, Allah sanggup membuat tanggal 28 Februari jadi mundur jadi 28 Maret. Mundur lagi sampai kemudian Allah katakan kepada si fulan, fulan sudah bebaskan hutang dia, selesai. Duit kita pun di tangan orang, kita kejar habis-habisan, kita sewa tentara, kita sewa polisi, kita sewa kolektor. Kata Allah nggak bisa diambil, nggak bakalan bisa diambil. Pun kalau kata Allah, ambil, tapi kalian tidak bisa menggunakan, pun kita tidak bisa menggunakan. Semua, Masya Allah, la quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kita lanjutkan kisah tentang Ibu Yuyum dan perjalanan tauhid yang cakep sekali. Sehingga menghadirkan jawaban yang bukan jawaban dari dia, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Mangga. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran ini sungguh pelajaran yang saya demen banget. Bener Pak, yang make ini saya sendiri dah. Istilah kata gitu ya, saya lagi ngajarin diri saya. Benar-benar bergantung sama Gusti Allah. Sampai-sampai ya Bapak dan Ibu saking yakinnya bakalan selamat tuh suami sampai ke tempat kerjaan. Lupa ngawal pakai doa. Lupa ngawal pakai sholat. Saking yakinnya besok gajian. Nggak ada malam kita minta sama Allah supaya besok terang langit. Kita bisa jalan, pulang gak kecopetan, pulang gak kemalingan. Semua Pak. Kita lupa apa Allah. Sampai Allah mengingatkan diri kita lagi. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah sentil kita supaya ingat lagi ada Allah tuh. Ibu Yuyum tadi Masya Allah. Dia memahami tidak ada yang bisa memberikan pakaian kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan makan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan minuman kecuali Allah. Nggak ada bergantungnya sama Allah. Rata-rata nih ya, semua orang-orang yang kemudian mendapatkan Allah Subhanahu wa taala emang kisahnya mengagumkan seperti beliau ini. Anaknya pulang dari kerjaan. Pengumuman tuh ya. Anaknya udah milih untuk tidak memberitahu ibunya. Sebab dia tahu secara fisik, secara kasat mata ibunya tidak akan sanggup membuat dia bisa kuliah. Disimpan nih sama nih anak. Tapi begitu dia nyampe ke rumah, ibunya ngucap salam. Yang merupakan jawaban dari salam anaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya duluan. Lulus nak. Karena ditanya, ya nih anak jawab. Alhamdulillah mak lulus. Sejurus kemudian anak ini melihat emaknya nangis.
Nangis tuh orang ada dua. Bisa nangis karena bahagia anaknya lulus. Nangis yang kedua jadi bingung. Buat sebagian orang kecil, Pak, maaf ya, berita ini tidak selalu berita gembira. Berita puyeng iya. Tapi kalau kita punya pegangan, asik kan. Begitu mau doyong, kita pegang. Kalau kita punya tempat sandaran, begitu doyong, kita nyandar. Nggak jadi jatuh kita. Bahwa kita miring, kita jatuh, itulah manusia. Ada rasa putus asanya, ada rasa nggak ngerti jawabannya kemana. Tapi kalau kita bersandar sama yang maha kuat, maka yang maha kuat ini akan menjaga kita sampai punggung kita lempeng kembali. Pertanyaan dari si ibu lanjutannya adalah begini. Udah sholat asar, nak? Alhamdulillah, udah, mak. Iya deh. Kita berdoa sama Allah ntar malam. Diincer sama tuh ibu ntar malam. Kita lapor sama Allah, nak. Kalau Allah bisa nguliahin anaknya orang lain, kenapa anak emak enggak? Subhanallah. Siap-siap dah. Ntar malam kita ngadep sama Allah. Kita syukurin dulu, kamu udah lulus. Jarang yang begini nih. Biasanya apa? Kita cepat telepon sama kamu tuh. Dia janji tuh. Lo bilang masih ustadz, no, katanya mau ngasih beasiswa. Gitu. Ustadz jadi Tuhan, Pak. Karena sabab dia jadi ustadz, dia jadi Tuhan. Kadang-kadang saya potong tuh sumbangan-sumbangan. Potong aja udah. Gue redo, dibilang kagak. Memenuhi janji. Gue redo, dibilang menyalahi janji. Biarin. Daripada ustadz pimpinan pesantren yang kita asuh, yang ada di bawah kita jadi Tuhan, Pak. Maaf nih, antum belum ngirim nih bulan ini. Kalau kemudian dia sudah bersyukur tiap malamnya, rapi, Pak. Kalau emang dia tahu ilmu tauhid, ngadu aja sama Allah. Ya Allah, biasanya si Yusuf ngirimin nih. Tapi kok hari ini enggak. SMS sejurus kemudian masuk tuh. Ustaz, gimana kabar? Ane lagi ingat ente nih. Udah dikirim belum? Ane potong, ane redo. Ane redo, dibilang ingkar janji. Ane redo, dibilang khilaf janji, biarin. Biar dia mengenal Allah seperti kiai-kiai besar dulu yang masih hidup, yang sekarang udah pada meninggal dunia, mendidik saya. Di kerja kita burn down. Bukan cuma diputusin, tapi dicaci maki. Tapi ternyata kita kemarin kita belajar kan, saya kasih tahu. Ternyata istrinya mengatakan kepada kita setahun-tahun berikutnya. Apa kata istrinya? Abah dulu menangis sehabis ngomelin antum. Apa kata Abah? Anak ini bakalan jadi orang. Kalau abang gak lepasin dia, maka dia tidak akan bertuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seketika mengingat kita sempat suuzon sama guru. Wah. Lihat si ibu ini tidak menyuruh anaknya ke si om. Enggak. Ke Allah tar malam. Enggak ada ikhtiar tuh kesannya. Kesannya tidak ada ikhtiar. Tapi benarkah tidak ada ikhtiar? Salah. Ikhtiarnya adalah itu dia. Ikhtiarnya itu dia. Jangan ngomong nanti di masjid melulu nih, salah bos. Jadi masjid itu ikhtiar. Bahwa setelah dari masjid kita tetap kudu keluar, itu juga adalah ikhtiar. Dia sholat berdua, dia bilang dia lapor sama Gusti Allah, bla 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 bla. Di tengah perjalanan doa, begitu nih kisah saya dapatkan. Saya ajarkan lalu di esai kuliah tauhid, di kuliah online di wisatati.com. Kemarin pemirsa pada bertanya semua, Ustadz modul kuliah tauhid di mana dapatnya? Suruh anak-anak, suruh orang ponakan, suruh warnet ngeprint dah. Masuk ke kuliah online di www.wisatati.com. Mudah-mudahan TPI dapat segala keberkahan untuk kuliah tauhid. Ambil masuk, download tuh. Itu ada di pelajaran kuliah tauhid ketiga atau keempat kalau tidak salah. Dengan judul, ada Allah, ngapain nyari yang lain. Di tengah jalan doa, dicopot tuh gelang. Terus dia bilang, Rob, kalau besok pagi saya jual nih gelang gak bakalan cukup buat anak saya kuliah. Tapi ini gelang mau saya jual buat anak-anak yatim pada sekolah. Buat anak saya gak cukup, tapi buat orang lain cukup. Biarlah urusan anakku adalah urusanmu ya Allah. Cangkah. Ini dia yang menyebabkan sedekah-sedekah kita jadi pada kesannya tumpul. Bukan tumpul sih, kita yang belum nyampe ilmunya. Kenapa? Kita langsung begini, langsung copot. Langsung jual. Bergantung sama apa? Bergantung sama kalamnya si Yusuf. Kata dia coba.
Tapi Allah akan mengajarkan kita lewat amal-amal soleh. Tenang aja, nggak ada yang salah. Terusin aja. Nanti Allah akan mengajarkan. Pasti nyampe, pasti nyampe, pasti nyampe. Biarin dah udah. Doa apa Bu? Nggak ada ikhtiar, belum masuk ikhtiar. Kalau kita kan nggak langsung susun daftar nama. Set. Haji Abdul Somad, Haji Abdul Ghani, Haji Abdul Gopur. Telepon nih Abdul Somad. Assalamualaikum Ji, waalaikumsalam. Gue kenal nih suaranya. Iya Pak Haji, Yusuf Mansur. Iya gue tahu. Suara yang ngutang mulu. Lu mau ngutang lagi? Utang lama aja lu belum bayar. Lihat, kalau kita ke Haji Abdul Somad gitu modelnya. Orang ada marahnya Ji, ada bencinya, ada sebelnya. Ada kapoknya. Allah mah Pak, dikhianatin pagi siang kita minta dikasih. Dikhianatin sore malam minta dikasih. Dikhianatin lagi pagi siang minta lagi dikasih. Allah kata apa? Aku tunggu. Aku tunggu. Karena kasih sayangku, ampunanku lebih besar daripada seluruh dosa kalian semua. Tapi kalau kita jadi orang manusia nih Pak, mana ada begitu? Awas lu ya. Gue inget loh. Sampai 7 turunan gue ngeredo. Gitu. Lah turunan ketiga aja dia udah ngeliat. Pakai cerita 7 turunan. Haji Abdul Somad coret. Haji Abdul apa tadi? Goni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya ada. Dari mana nih? Dari Yusuf Mansur. Bentar ya. Pak, ada telepon. Dari mana? Dari Yusuf Mansur. Bilangin agak ada. Gue udah tahu. Paling mau minjem. Tuh. Kalau sama manusia kudu tahu. Begini nasibnya. Ditutup pintunya. Cuman ada satu pintu yang selalu terbuka dan tidak pernah mengusir kita ketika kita datang. Itu pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang murid datang ke kiai, dia lagi capek Pak, kita kudu rumasa. Tapi emang murid sekarang mengkacau, baru setengah jam dia nunggu di depan rumah kiai, belum ada yang mempersilakan masuk, udah pulang, nulis di blog. Kayak apaan tuh, agak menghormati tamu. Lah kita tahu kagak ada tamu. Kita belum keluar dari kamar, masih kita mandi. Begitu tuh jadinya, kalau berharap sama manusia. Tapi kalau berharap sama Allah, mau dia setuju kek, dia kagak kek, saya udah bilang kepadamu ya Allah, tanggal 28 saya ada acara, tolong undang tuh Yusuf Mansur kemari. 1000 kali tuh undangan tidak nyampe, Allah perjalankan saya ke tempat itu dan mampir persis di tempat itu acara berlangsung, kayak tuh ular datangin ketokannya. Terjadi Pak. Doa. Ini belum ikhtiar, masih ikhtiar dan sholat malam. Pagi udah ketemu jawaban. Pagi udah ketemu jawaban. Ngomong-ngomong segmennya tinggal berapa lagi nih? Habis apa masih ada? Masih ada ya. Kalau masih ada tinggal 2 menit lagi. Apa yang terjadi kemudian? Setelah si ibu dan anak ini mencari Allah. Satu rundown yang sudah kita hilangin sebelum-sebelumnya. Yang kita cari orang terus. Haji Abdul Somad gagal, Haji Abdul Ghani gagal. Udah tahu perjalanan gagal, masih aja atas nama kita pantang menyerah. Atas nama pantang menyerah, tidak putus semangat, kita telepon yang ketiga, Haji Abdul Gopur. Mohon maaf kalau ada kesalahan nama ya. Namanya cakep-cakep. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Abdul Gopurnya ada, saya sendiri. Dari siapa nih? Dari Yusuf Mansur. Ai, kebenaran Ustadz. Beneran apaan Ji? Aneh mau minjem duit. Lah kita baru mau minjem duit. Ini orang yang kita sandarkan malah minjem duit. Bagaimana judulnya? Judulnya hanya satu. Kalau kita minta sama Allah, cuman Allah yang gak punya masalah. Kalau kita ngadu sama orang, apa? Hatta itu istri bapak, hatta itu suami ibu. Dua-duanya menyimpan masalah. Iya kalau lagi lempeng dia punya otak. Iya dia kalau lagi hatinya enak. Kalau nggak enak, neraka buat kita semua. Haruskah kita tidak ngomong sama suami? Haruskah kita tidak ngomong dengan istri? Haruskah kita tidak ngomong sama orang tua? Haruskah kita tidak ngomong dengan sahabat? Harus sebagai ikhtiar kita. Tapi itu ntar dulu, Allah dulu. Seru. Nanti Allah akan kirimkan jawaban kepada si Bu Yuyum dan anaknya. Tapi setelah komersial break yang berikut ini. Silahkan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terusin. Pagi-pagi si ibu ya nggak langsung dia buka mau kenanya. Anaknya jalan ke musola, ada tuh sholat subuh berjamaah. Begitu pulang ada suara dari depan pintu yang
terdengar. Pagi-pagi nih gelap-gelap ada orang namu. Assalamualaikum, tuh lihat. Nih Allah nih. Waalaikumsalam. Dibuka sama anaknya, ibunya masih di kamar. Enggak ada ikhtiarnya, kata manusia mah enggak ada ikhtiarnya. Padahal itulah perjalanan ikhtiar. Kalau Haji Joni yang pada sakit nih, kalau semua orang yang pada sakit berjalan menuju rumah sakit yang nun jauh di sana, di Singapura, di Australia sanggup. Kenapa jalan yang begini modelnya enggak sanggup? Padahal enggak jauh tapi jalannya rame-rame sama anak cucu, rame-rame sama anak bini. Ya, cuman sejauh toilet, cuman sejauh tempat wudhu. Jalan lagi balik ke kamar, di situ berobat sama Allah. Enggak cukup 1 malam, tembak 40 malam berturut-turut. Masa iya? Hah? Begitu dicek lab medis, 41 malam. Setelah kita tahajud berturut-turut, kayak emang gak mungkin dah Allah ngilangin amalan begini. Cuman kan kadang-kadang kita suka salah milih. Kita redo begadang di rumah sakit. Itu pun tidak ada sholat isyaknya, habis sholat ba'diyahnya, lecek penampilannya. Ketika ke Allah habis-habisan leceknya. Lebih baik doanya begini kan, ya Allah nih suami saya udah kayak begini nih, mau mati-mati dia biarin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Insya Allah tuh kalau begitu doanya ribut tuh. Lo tahajud juga lo doain gue mati lo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dipanggil tuh anak dari dalam. Siapa yang manggil? Tamu apa Allah tuh? Allah. Tidak ada yang bisa mengucap salam kecuali Allah. Siapa yang buka pintu kemudian? Allah, walaupun secara kasat mata yang buka pintu tuh anaknya. Semua Allah yang menghadirkan peristiwa ini. Paman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, sambil dipungut tasnya nih. Sehat om, sehat. Pagi-pagi begini udah ada di depan mata. Tumben om, alhamdulillah. Ini orang dari Kelayan, dari salah satu BUMN di Cirebon. Rupanya dia ada rapat di Jakarta. Tapi itu kendaraan ditumpangin ada masalah. Dia pindah ke bus-busnya masalah. Sehingga ketahan 1 hari 1 malam. Lalu kemudian masuk udah tinggal tanggungnya. Udah tinggal tanggungnya. Masya Allah. Kata si om. Ya daripada masuk ke hotel. Om punya adik ponakan yang belum om lihat. Sekarang udah gede kayak begini. Om mampir dah. Emang pak, sejak suaminya si Bu Yum ini meninggal, nih adiknya almarhum bapak nih nggak pernah datang. Allah kutik datang sana. Ada hambaku yang memerlukan pertolonganmu. Tapi Allah yang ngomong kayak gitu sehingga menjadi sah, menjadi sahih. Allah yang ngutik cat datang sana. Kalau Allah udah yang ngutik, Allah kerjain tuh orang sampai kemudian datang ke dia. Disuruh duduk, dipersilakan. Mau minum apa ya om? Ada air putih, ada teh manis, ada kopi. Bikinin teh manis dah, bikin teh manis. Si om duduk, bikinin teh manis keluar. Dasar emang anak soleh. Dihidangkan bukan, ya, dihidangkan di depan si om. Setelah itu kemudian si anak ke belakang si om. Bukan duduk hadap-hadapan, tapi ke belakang si om. Nih contohin. Ke belakang si om duduknya. Nah, dipijitin sama dia. Nah, begini modelnya, yang kencangan dikit. Ini anak soleh begini. Dihidangkan teh manisnya, tahu si om ini capek, dipijitin. Apa kata si ponakan? Om pasti capek, saya pijitin. Yang redo ya. Lah karena dipijit kan kita seneng hati pak. Ditanya masih om. Siapa coba yang menyuruh ponakan ini mijit si om? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wasilah mijit inilah biaya kuliahnya selesai. Ditanya masih om. Udah gede lo ya pijitannya enak. Kuliah di mana? Lihat si ibu masih di dalam. Oh, teh manis pas ada. Ini om benernya. Makasih. Alhamdulillah. Udah gede lu ya, kuliah di mana? Begitu nanya kuliah, pijitannya berhenti. Berhenti pijitannya. Ditanya masih om. Kok berhenti? Dilihat matanya ngembeng, nggak juga ngomong apapun.
Pahamlah si om, jangan-jangan ini urusan-urusan kuliah. Dia tanya, kenapa? Kuliah nggak ada duitnya. Barangkali emang ini udah om ditugaskan Allah ke sini kali. Ya udah, terusin lagi pijitnya. Terusin lagi pijitnya, insya Allah matahari terang dikit. Bismillah, kita jalan ke ATM. Kita ambil, perlunya berapa? Ternyata perlunya Pak, kurang lebih 4,5 juta. Sama si om didol sampai maksimum tuh ATM 15 juta rupiah. Diberikan kepada dia. Itulah Allah. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada hal yang sangat tidak sempat saya bicarakan di sini. Tapi insya Allah kita masih punya hari-hari lain. Ada permintaan doa ini dan itu. Subhanallah, kadang-kadang saya bekalam janji, tapi kemudian saya sendiri yang melanggarnya. Saya di sini meminta maaf pada ibu dan bapak semua. Ada kalanya saya memang ngucap sengaja tidak saya jalankan. Ada kalanya saya ngucap tapi saya lupa saya jalankan. Mudah-mudahan Allah mengingatkan saya dan memaafkan saya serta mengampuni saya. Insya Allah mengampuni kita semua. Ibu dan bapak, kita bertemu lagi aja besok Rebo. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua panjang umur dan sehat. Mudah-mudahan bisa terus belajar tentang tauhid. Besok kita belajar tentang kalimat surga. Kita besok belajar tentang kalimat surga. Satu kalimat yang kalau kita ucapkan, maka Allah akan turun dengan malaikat-malaikatnya. Kalimat apa itu? Tunggu aja besok. Mudah-mudahan saya dikasih kagak lupa. Sebab saya orangnya selalu lupaan. Mau bahas ini jadi bahas ono. Terusin mijitnya. Ya, makasih ya Ustadz Albar, silakan ditutup. Yang pada mau nanya, pada mau ngomong, pada mau segala macamnya, kita habis on air selesai, masih ada waktu kira-kira 10-15 menit buat kita beranjang sana setelah rekaman ini selesai, setelah live ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian tentang sebuah tauhid. Semoga dengan kajian ini menjadikan kita orang yang betul-betul bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon hanya kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jumpa lagi besok Rabu di jam 4:30 sampai 5:30. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan bisa kembali datang ke Masjid An-Nida TPI ini. Kami semua kru yang terlibat dalam acara nikmatnya sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang